Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 8 Desember. Saya terus mengundang kita supaya kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita sampai akhir tahun kita selesai, nanti di awal tahun kita mulai kembali. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat pertolongan Tuhan, dan bahkan sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menyertai kami. Sepanjang hari ini pun Tuhan, kami serahkan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, berbuat baik sifat anak-anak Allah. Berbuat baik sifat anak-anak Allah. Saya bacakan dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dalam renungan kita pagi hari ini ada seorang yang bernama Diotrephes, seorang pelayan Tuhan di dalam jemaat, tetapi tidak menunjukkan sifat anak-anak Tuhan yang seharusnya. Tidak menunjukkan sifat anak-anak Tuhan yang diajarkan oleh Kristus. Sangat bertolak belakang dengan Gaius dan juga Demetrius yang disebut juga dalam renungan kita ini, di mana Rasul Yohanes mengatakan di ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Gaius dan Demetrius ini menjadi teladan iman bagi kita orang-orang percaya, bagaimana mereka juga sangat membantu di dalam pengabaran Injil. Bahkan mereka bersedia membuka rumah mereka untuk menjamu anak-anak Tuhan, penginjil-penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Diotrephes yang ingin menjadi terkemuka di antara mereka dan tidak mengakui kami, kata Yohanes, saudara. Bahkan katakan ia melontarkan kata-kata kasar terhadap kami, tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, bahkan mencegah, gitu ya, mencegah orang supaya jangan datang bergabung dengan jemaat-jemaat Tuhan, dan bahkan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah, inilah saudaraku suatu perbuatan yang tidak terpuji dari seorang yang mengaku pelayan Tuhan. Rasul Yohanes tegas mengatakan, barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, ini adalah sebuah perbuatan jahat yang tidak diinginkan di dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita membatasi orang, mencegah orang dengan alasan-alasan tertentu. Dan Rasul Yohanes mengatakan, jangan meniru yang jahat yang tidak sepadan dengan sifat anak-anak Allah. Tetapi sebaiknya kejarlah kebaikan, kesucian, kebenaran. Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil Tuhan supaya banyak orang yang diselamatkan. Nah, inilah saudaraku perintah agung dari Tuhan, supaya semua orang bertobat, supaya semua orang mendengarkan Injil, supaya semua orang menerima keselamatan. Amin. Ya. Kita diajarkan supaya tidak membeda-bedakan suku. Iya. Ada kebiasaan-kebiasaan memang di dalam renungan kita ini, kebiasaan antara orang-orang Kristen Yahudi dan juga orang-orang Kristen non-Yahudi, sehingga bisa memicu perselisihan di dalam jemaat. Ya, hal-hal ini pun bisa terjadi seperti di zaman kita ini. Ya, latar belakang kita, suku yang berbeda akan bisa berdampak di dalam pelayanan. Maka ini saudara, Rasul Yohanes menganggap ini sebuah hal yang sangat serius.
Sampai di ayat yang ke-14 dikatakan, aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Saudaraku yang kasih Tuhan, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam jemaat, apakah itu perbedaan suku, perbedaan profesi, dan lain-lain, biarlah kita jadikan sebagai bahan untuk kita boleh saling melengkapi. Amin. Iya. Tetapi bukan menjadi perselisihan, sehingga ada terkotak-kotak begitu ya, ada perselisihan, dikucilkan begitu. Ya. Dan biarlah lewat renungan kita ini pun menjadi nasihat bagi kita, supaya kita boleh menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Amin. Nah, yang penting saudara, kita semuanya hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan mari kita berlomba-lomba berbuat baik, karena inilah sifat anak-anak Allah yang menyukakan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang kami dengarkan. Biar kiranya memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.